Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Sustriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada materi Zat dan Perubahannya di kelas 10 DKP 1 SMK Negeri 1 Tanjung Agung. Sebagai bukti, saya lampirkan formulir pendaftaran UKM PPG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Seperti biasa, supaya pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat serta berkahnya. Ibu minta tolong kepada Depan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rapa Alfa, Rafa Alfa, Diko Alfa, Dipo Alfa, Rehan Alfa, Rehan Alfa, Diva Alfa, Dipa Alfa, Nabila Alfa, Nabila, Linda Alfa, siapa lagi? Dimas dan Remo. Jadi ada 8 orang. Ya, Bu. Karena kondisi cuaca kita hari ini kurang mendukung ya, kurang baik karena cuacanya mendung. Mungkin yang ke-8 orang tadi tidak hadir karena hujan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, nanti kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Ada berapa wujud zat, Nak? 3. Ada 3. Siapa yang bisa jawab apa saja? Apa saja wujud zat? Ellen Donna, apa, Nak? Yang pertama ada zat cair, dan kedua ada zat padat, dan ketiga ada zat gas. Ada cair, padat, dan gas. Misal, ada benda seperti di sekeliling kita ada paku, kemudian ada besi, ada minyak, ada udara. Disebutkan ada 4 ya tadi ya bendanya. Kira-kira keempat benda ini berwujud sama atau tidak? Tidak. Apa wujud keempat zat ini kalau tidak sama? Saya, Bu. Oh, silakan. Pertama, paku berwujud padat, Paku besi berwujud berwujud padat, padat, besi berwujud minyak padat. berwujud cair, dan udara berwujud gas. Oke, pintar. Kalian perhatikan dulu video animasi ini tentang perubahan wujud. Oke, kita masuk ke zat dan perubahannya untuk materi hari ini. Sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Ya. Materi hari ini kita adalah zat dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama. Lihat dulu. Yang pertama, kalian harus bisa mengklasifikasikan zat berdasarkan. Kita membahas 2 sifat di sini. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Yang kedua, kalian bisa menganalisis data hasil
pengamatan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Langkah terakhir di tujuan pembelajaran kita, kalian harus menyimpulkan dan mempresentasikan hasil data diskusi klasifikasi berdasarkan wujud zat. Jelas sampai di situ? Jelas. Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada. Bisa kita lanjut materinya? Tadi sudah ada tersimpan di otak wujud zat, kemudian mengalami perubahan seperti disebutkan teman-teman tadi, ada mencari. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada video. Tolong diperhatikan video ini terkait dengan zat dan perubahannya. Dari tayangan video tadi ya, dipaparkan ada mengenai zat yang sudah kita jelaskan tadi. Kata kamu ada wujudnya padat, cair, dan gas. Dari video tadi, apa kira-kira yang kamu mengerti tadi tentang pengertian zat? Apa zat tadi katanya? Ada yang bisa? Apa itu zat? Jadi kan kamu cuma menyebutkan wujudnya di awal tadi. Ada cair dan gas. Apa itu zat? Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa menempati ruang. Benar ya? Zat bisa dikatakan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ialah yang sudah kamu sebutkan tadi sama Ellen Donna. Ada padat, ada cair, ada gas. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri zat cair? Apa tadi katanya? Karakteristik zat cair. Ada berapa tadi disebutkan? Siapa yang bisa? Dari video tadi. Sebelum kita lanjutkan tayangan video berikutnya. Apa? Zat cair. Nah, iya, apa ciri-cirinya? Bentuknya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Volumenya tetap. Volumenya tetap. Mengikuti bentuk wadahnya. Mengikuti bentuk wadahnya. Pada ikatan antar vertikalnya lemah. Pada ikatan antar vertikalnya lemah. Pada susunan vertikalnya kurang teratur dan Susunan vertikalnya kurang teratur atau rendah. Ada yang bisa mengulangi lagi? Sudah bagus jawabannya. Kita ke video kedua. Sudah tahu kalian adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sekarang kita lihat ke perubahan sebelum kalian melakukan eksperimen. Ya, perubahan zat atau perubahan materi. Tadi dari tayangan video ada dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Yang bagaimana perubahan fisika? Perubahan fisika yang bagaimana? Ada yang bisa? Perubahan fisika. Perubahan fisika hanya mengubah sifat fisika zat dan tidak menghasilkan zat baru. Iya. Perubahan yang hanya mengubah sifat fisika tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yang sudah kalian sebutkan tadi ada mencair, ya. Perubahan fisika salah satunya. Ada membeku, ya. Seperti dari padat ke cair, ya. Itu namanya mencair. Kemudian ada cair ke padat seperti pada es batu, ada membeku. Kemudian yang kedua ada perubahan kimia.
kelompok ini yang aktif ya. Apa perubahan kimia? Perubahan yang menghasilkan materi baru. Perubahan yang menghasilkan materi Baru. atau zat yang baru. Apa contoh perubahan kimia? Sibuk. Kelompok ini, kelompok tiga ini mana? Apa contohnya? 1. Kayu terbakar. Kayu terbakar, 2. Makanan membusuk. makanan membusuk, 3. Besi berkarat. besi berkarat. Dia menghasilkan zat yang baru. Oke, semuanya sudah paham sampai di situ ya. Jelas? Jelas? Bisa kita lanjutkan uji coba perubahan wujud zat. Nanti kalian teliti mana yang fisika, mana yang kimia. Sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Oke, sebelum kalian mencoba eksperimennya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya masing-masing kelompok untuk dijawab dan diselesaikan. Silakan kerjakan LKPD-mu halaman bagian pertama. Itu diisi dulu nama anggota kelompok kalian, kemudian kelas. Percobaan yang pertama kalian lakukan dulu. Itu ada bahannya: margarin, sendok, piring, lilin, dan korek api. Kalian amati percobaan untuk bahan yang menggunakan margarin. Baru percobaan yang kedua, di situ ada soda kue, asam cuka, dan balon. Di situ kalian juga mengamati apa reaksi yang terjadi. Pengamatan yang ketiga itu ada korek api kayu dan kertas HPS. Mungkin di situ kalian nanti akan melihat reaksi kimia atau fisikanya pada ketiga percobaan tersebut. Silakan kerjasama dalam kelompoknya, gunakan yang mana dulu mau penelitiannya ya. Silakan kerjakan. Oke, kelompok lain silakan mulai. Sesuai petunjuk yang Ibu sudah share di grup WA kita. Silakan mulai. Kelompok ini sudah mulai, kelompok 1. Oke, margarin kamu ada. Kamu apa dulu? Yang gas. Sudah melakukan percobaan, baru bisa mengisi LKPD-mu. Margarin dulu kelompok ini ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Baru bisa isi yang bagian halaman pertama. Oke. Margarin dulu kelompok ini. Ada yang tidak masuk di kelompok ini? Orang. Baru bisa dilihat perubahan apa yang terjadi ketika margarin dipanaskan. Bisa menjawab. Kelompok ini juga margarin duluan. Yang gas kelompok mana duluan guys? Kelompok ini ya? Oke, mengembang balonmu.
ditahan. Ada reaksi apa di situ? Jadi kamu campurkan, ada soda kue, juga masukkan garam, mengembang. Itu poin lembar yang kedua. Margarin sudah? Belum margarin. Korek api kayu ke bawah, pakai alas mangkuk dan yang berkelanjutan. Pakai korek api kayu untuk membakar pisangnya, digunakan di mangkuk. Ada pembahan apa dalam korek api kayu? Apa tadi seperti yang dipaparkan di video tadi? Perubahan kimia yang bagaimana? Perubahan fisika yang bagaimana? Sudah bisa kamu kategorikan dari 3 reaksi ini. Melakukan ini apa tadi? Korek api kayu. Tadi pakai korek api kayu kamu? Hidup. Kelompok yang panjang dari jawabannya. Kelompok berapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nabila Madani selaku moderator dan rekan saya bernama Ayu Damayati, Umur Salama, Rapita Arianti dan Eki. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ayu Damayati. Percobaan pertama, alat dan bahan sendok, piring, lilin, korek, margarin. Atau wujud margarin sebelum meleleh adalah padat. Bahan utama pembuatan margarin adalah lemak putih, susu, dan kuning telur. Penyebab margarin meleleh terjadi karena perubahan tersebut akibat adanya panas. Yang lain dengarkan dulu. Kelompok ini memaparkan. Hasil pengamatan, margarin yang semula zat padat kemudian menjadi zat cair. Kesimpulan, margarin apabila dipanaskan akan menjadi cair. Percobaan kedua, alat dan bahan, balon, soda kue, dan cuka. Atau cuka dan soda kue berwujud padat. Bahan utama pembuatan soda kue, bahan kimia, sodium, bikarbonat. Reaksi yang terjadi, adanya pencampuran asam cuka akan terbentuk gas karbon dioksida dan air, sehingga terbentuk gelembung-gelembung bui yang menyebabkan balon mengembang dan terjadi reaksi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia, adanya endapan soda kue pada larutan cuka. Kesimpulannya, ketika dicampurkan antara asam cuka dan soda kue terjadinya bui, sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar, karena disebabkan muncul gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Percobaan ketiga, alat dan bahan korek api kayu, piring, kertas, HPS kosong. Apa wujud korek api sebelum terbakar? Berwujud padat. Bahan utama pembuatan korek api kayu dan kimia yaitu gelatin, bol, gula, kaca. Penyebab korek api mulai terbakar karena gesekan ketika digeserkan terhadap satu permukaan yang khusus. Tuliskan perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi pada orisinal korek api kayu. Korek api kayu ketika dibakar secara fisika berubah bentuk dan secara kimia korek api akan terbakar karena bereaksi dengan oksigen dalam suhu panas.
menjadi abu yang menyebabkan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan pada molekul kayu karena terjadi perubahan suhu, perubahan warna, dan adanya perubahan gas. Reaksi yang terjadi saat berapi kayu berubah, reaksi kimia karena adanya pembakaran yang menyebabkan kayu korek api menjadi arang. Kesimpulannya, dapat menyebabkan dua perubahan, yaitu perubahan warna dan perubahan gas. Baik, di sini kami akan melanjutkan yang sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya di sini? Yang ingin bertanya, silakan kelompok 1, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3 yang mana? Kelompok 4. Kelompok berapa yang mana? Oh, kelompok 5 yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Reaksi apa saja ketika korek api dan kertas dibakar? Reaksi apa yang terjadi ketika korek api dan kertas terbakar? Sudah tadi dia penjelasan dari pengambil. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Reaksi yang terjadi pada korek api. Reaksi panas karena adanya api yang menyebabkan kertas APS berubah menjadi abu karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia. Apakah jelas? Sudah jelas. Cuma ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata salah yang kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Hanya kelompok kalian sudah memaparkan sangat bagus sekali dan luar biasa. Mulai dari kelompok awal tadi kelompok 5 dan ditutup dengan kelompok 1. Semuanya luar biasa dan anak-anak ibu yang hebat. Ibu beri aplaus 1 kali lagi untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Tadi kalian sudah melakukan 3 percobaan ya. 3 percobaan yaitu yang pertama margarin, lilin, kemudian kalian membakarnya terjadi perubahan mencair di situ yang kalian amati. Yang kedua kalian menggunakan eksperimen dengan menggunakan soda kue, larutan cuka dan balon di mana ada terbentuk gas karbon dioksida pada saat cuka dan soda kue dicampur sehingga balon mengembang. Percobaan yang ketiga kalian menggunakan korek api kayu membakar kertas HPS di mana kertas HPS-nya menjadi abu atau arang kata kamu atau gosong. Begitu juga dengan korek api kayu tadi dia terbakar dan berubah warna menjadi arang. Di sini kalau kita amati bahwa zat itu mengalami perubahan. Perhatikan ada 2 perubahan yang kita amati. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Di mana di situ ciri-cirinya materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. 3, masih memiliki zat asalnya. Ini salah satu contoh perubahan fisika. Tadi sudah kalian amati pada margarin. Di situ ada dari bentuk padat ke cair. Dia mengalami perubahan yang namanya mencair. Begitu juga dengan lilin yang terbakar. Awalnya lilin berbentuk padat. Setelah kalian bakar dia menjadi berbentuk cair. Jadi ada perubahan mencair. Setelah mencair lilin didiamkan dia akan membeku kembali. Jadi ada perubahan cair ke padat namanya membeku. Itu pada lilin. Terjadi perubahan fisika di situ. Yang kedua, ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan materi atau zat baru, di mana dia terjadi ada perubahan warna, terbentuknya gas dan terbentuknya endapan.
seperti yang kalian praktekkan pada perubahan tadi, ada pencampuran soda kue dan asam cuka, di mana setelah tercampur dia terbentuk gelembung-gelembung gas, ya, terbentuk gelembung-gelembung gas yaitu karbon dioksida dan air, yang menyebabkan balon yang berada di atas botol itu mengembang. Makanya perubahan fisika di situ terjadi karena adanya reaksi kimia. Maaf ya, diulangi, perubahan kimia terjadi di situ karena adanya reaksi kimia. Seperti percobaan yang terakhir ada pembakaran, itu menghasilkan zat yang baru karena kertas yang dibakar berubah warna menjadi abu. Jadi sudah jelas dengan praktek kita hari ini, ya. Sudah itu kalian mengerjakan evaluasi terlebih dahulu. Ibu kirim di WA group, silakan dalam waktu 10 menit untuk menyelesaikan, ya. Nah, ya. Tetap bisa. Sudah ya? Sudah? Sudah. Silakan dikumpul di Google Form itu sendiri, dikirim, nanti tinggal ibu koreksi ya. Sudah Bu? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Sudah dikirim? Sudah Bu. Sudah. Oke. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, ya, seperti biasa, Ibu tanyakan kepada kalian, kira-kira di materi zat dan perubahannya, ya, bagaimana perasaan kalian tentang materi pelajaran ini? Pada saat kita dari awal sampai ke percobaan hingga selesai, bagaimana perasaan kalian yang bertanya? Oh, ini dulu ya, dengar dulu atau Depan dulu, gimana Depan? Saya merasa sangat senang dengan materi pembelajaran dan zat perubahan karena bisa langsung melakukan pengamatan dan dapat mengetahui macam-macam perubahan zat baik pada air juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dan kami bisa membedakan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oh, jadi dengan adanya pengamatan kalian merasa senang karena bisa membedakan ada perubahan zat padat, cair dan gas, dan bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu pendapat Eva. Mana kalau Ellen Dana, saya tunjuk tangan, apa perasaannya? Saya merasa sangat senang sekali karena dengan melakukan percobaan, pengamatan sederhana dan kerjasama dalam diskusi kelompok dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan wujud zat yang dialami benda seperti yang kami lakukan dalam percobaan. Oh iya, kalau Elendona juga merasa senang dengan adanya diskusi ke kelompok, jadi bisa memecahkan masalah bersama-sama. Ya, jadi perubahan fisika, perubahan kimia bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari pada buku paketnya, itu tentang klasifikasi limbah. Ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa bersama agar mendapatkan manfaat apa yang kalian terima hari ini. Kita tolong kembali kepada Devan untuk memimpin doanya secara bersama-sama.
Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak atas kebersamaannya kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Di akhir pelajaran dan di akhir materi ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pakai tolong dikembalikan. Terima kasih kebersamaan hari ini.